Halo semuanya, kali ini aku akan kembali lagi untuk membahas sesuatu hal yang mungkin saja terjadi terhadap kalian, tetapi kalian itu tertutup untuk tidak membicarakan hal itu, yaitu tentang kesehatan mental. Pernah gak sih kalian itu lelah, tapi lelahnya itu gak dibisik, lelahnya itu di pikiran kalian sendiri? Itulah tanda bahwa kesehatan mental seseorang sedang butuh perhatian. Seringkali orang menganggap kesehatan mental itu hanya urusan psikolog atau orang yang sakit jiwa, yang gitulah, gila dibilang. Padahal kesehatan mental adalah bagian penting dari hidup kita, sama seperti kesehatan fisik sebetulnya. Bedanya itu, kalau luka fisik itu terlihat, tetapi kalau luka batin itu tidak terlihat. Kesehatan mental yang terganggu bisa muncul dari berbagai hal. Bisa karena tekanan pekerjaan yang menuntut kita harus tetap sempurna, bisa karena hubungan yang membuat kita merasa tidak dihargai, bisa karena kehilangan orang yang kita sayang, trauma berlebihan, lalu merasa kayak dunia ini tuh hancur. Bisa juga karena kondisi keluarga, ekonomi, dan yang paling sering terjadi itu karena kesepian. Dan penyebab paling utama, salah satunya kesehatan mental ini adalah kumpulan dari tumpukan kecil permasalahan yang disimpan dan tidak dikeluarkan. Tumpukan-tumpukan itulah akhirnya yang menjadi beban yang sangat berat bagi pikiran. Yang mungkin beban pikiran itu juga sulit untuk diceritakan. Dan dampaknya apa sih gitu jika kita membiarkan kesehatan mental ini terganggu? Yang paling terasa itu adalah perubahan emosional. Ya, biasanya kalau orangnya sabar itu jadi mudah marah, emosi. Kita yang biasanya ramah jadi malas untuk berbicara. Ya udah diam aja gitu. Karena kalau berbicara juga ya sama aja bakalan seperti itu. Udah dicap buruk ya udah buruk aja gitu. Kalaupun kita berbuat baik, berbicara secara ramah, kalau kita itu memang tidak aja menjadi prioritasnya, menjadi hal yang memang disegani gitu, ya tetap aja sama. Nah, tidur pun juga akan ikut kacau. Ada yang sulit tidur, ada yang memang sama sekali tidurnya itu nggak nyenyak, terus ada juga yang memang tidurnya terlalu lama. Nah, itu adalah tandanya kita menghindari kenyataan sebetulnya. Bukan hanya itu saja, kesehatan mental yang buruk bisa mempengaruhi fisik seseorang. Ya seperti kayak cepat sakit kepala, cepat lelah, dan yang paling berpengaruh itu adalah nafsu makan yang berubah secara drastis. Di saat-saat seperti itu, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Bukan solusi besar sebetulnya yang harus kita cari ketika beban pikiran itu. Hanya langkah kecil saja yang membuat hati kita sedikit lega. Yang pertama, itu izinkan hati kita untuk beristirahat. Kadang kita tuh selalu memaksakan hati kita untuk bisa tetap produktif gitu loh. Diri kita biar tetap produktif gitu. Padahal tubuh dan pikiran butuh beristirahat. Yang kedua, batasi hal-hal yang membuat kita capek dan lelah. Apapun itu. Stop orang-orang yang misalnya memberikan kita omongan yang buruk. Udahlah, biarin aja gitu. Dan yang ketiga, izinkan diri kita untuk merasakan emosi dan luapkan emosi itu dengan orang yang tepat.
Ingat ya, luapkan emosi itu dengan orang yang tepat. Kalau tidak diluapkan, maka itulah yang akan menjadi beban pikiran. Itulah yang menyebabkan kesehatan mental kita jadi terganggu. Ingat ya, kita manusia biasa yang mudah rapuh. Jadi tetaplah kita menjadi hal yang bisa menolong diri kita sendiri. Dan juga menolong orang lain jika dia butuh tempat untuk berbicara. Bye-bye.